indah bagi hatiku. Engkau yang bertindak bagi kami, pertolongan besar melimpah bagiku. Besar melimpah bagi. Katakan sama-sama haleluya. Besar melimpah bagiku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya anugerah-Mu besar melimpah bagi kami, karena kami percaya nama Yesus Kristus Tuhan. Pasti ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat, ada sukacita, damai, sejahtera. Shirene papa kandararamu. Haleluya. Kami yakin dan percaya bersama-sama dengan Engkau, kami lebih daripada pemenang. Bersama-sama dengan Engkau maka kami akan melakukan perkara-perkara besar. Bersama-sama dengan Engkau kami akan bisa menembusi segala batas. Bersama-sama dengan Engkau kami bisa melewati sungai Yordan. Bersama-sama dengan Engkau maka Tuhan, yang lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, yang hancur bisa dipulihkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya baru pertama kali dan pengembalaan Pak Samuel ini. Tapi Pak Samuel saya kenal dengan saya. Tapi seringkali hanya ketemu dalam jadwal, sama-sama baca jadwal. Ketemu beberapa kali dan waktu memberikan jadwal ini ketemu saya di pesta pernikahan. Ada teman yang menikah, anak teman ya. Jituan Bapak Ibu Saudara, saya gembala, saya mengembalakan di Betani Gudo. Gudo itu Jombang, masih 15 kilo, tapi Betani tinggal satu. Yang satu saya tidak tahu Betani apa, itu yang ada di kota. Nama saya Yeskiel Sukayadi. Yeskiel itu artinya my God power, Tuhan kekuatanku. Sukayadi kalau suka pasti jadi. What you say, what you get. Puji Tuhan. Dan anak saya 3 laki, perempuan laki. Yang pertama co-pastor, yang kedua WL di Surabaya, yang ketiga ya ada hubungannya dengan pembuatan CD saya. Satu-satunya pendeta Betani yang ngarang lagu campur sari British itu cuma pendeta Yeskiel. Kalau Pak Samuel guyu dilu, pendeta Yeskiel pendeta campur sari. Jadi ada bedanya. Jadi saya ngarang ini, saya bergumul lama, tulisan saya sendiri, saya nyanyi sendiri. Ini direkam profesional. Ya, bagus biasanya ngerekam kaset rohani itu biasanya asal-asal. Ini yang ngiringi Cakrakan, yang ngiringi Mukbede, yang ngiringi JKT48, yang ngiringi Smash. Ya, CD ini dan dibuat di sana. Pemain musiknya juga lulusan S1, bukan musik gereja, tapi Sekolah Tinggi Musik Bandung. Nah, maksud saya lagu ini dibuat di sana, direkam di sana, dan bagus disebut campur sari British. Ya, ini yang sudah saya selesaikan dan tidak mahal. Ini belum masuk toko tapi sudah habis. Saya harus repul lagi. Harga 50 kalau di toko, 70 kalau masuk toko nanti. Tetapi rupanya belum masuk toko, sudah habis. Dan saya akan setelkan satu lagu, tapi nanti kalau ada waktu saya akan nyanyi langsung live. Ya, saya minta nomor 1. Lagunya di sini pasti bagus, bisa untuk senam, bisa untuk joget, bisa untuk apa saja kalau saudara mau. Saya ditanya, Pak, gimana kalau Mandarinya? Tahun depan saya akan ngarang lagu Mandarin. Dengar ini.
Ojo podo lida-lidi, ojo podo sakepenake, ngandalno pikirane dhewe, wis lali karo Gustine. Wis cukup tekan semene, ojo diterusake wae, nyuwun sepangapurane lan nyuwun piwelase Gusti Yesus sing kagungan uripmu, sing paring berkalan keselamatan, entar rancangane ana uripmu, sing ngugemi lan netepi janjine, wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale. Yang setuju katakan amin. Ojo podo lida-lidi, ojo podo sakepenake, ngandalno pikirane dhewe, wis lali karo Gustine. Wis cukup tekan semene, ojo diterusake wae, nyuwun sepangapurane lan nyuwun piwelase Gusti Yesus sing kagungan uripmu, sing paring berkalan keselamatan, entar rancangane ana uripmu, sing ngugemi lan netepi janjine, wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale. Lagu ini pernah didengar oleh beberapa bupati dan ada yang dipakai senam. Saya bersyukur karena saya diberikan nikmat oleh Tuhan untuk ngarang lagu ini, dan suara saya sendiri dan tanpa rekayasa komputer atau lain-lainnya, jadi murni seperti ini. Dan lagu ini banyak jadi berkat. Saya heran yang beli itu banyak yang tenglang. Yesus sing kagungan uripmu, sing paring berkalan keselamatan, entar rancangane ana uripmu, sing ngugemi lan netepi janjine, wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale. Wis pancen tenan lan wis kabukten yen Gusti Yesus tresnane ora ana tunggale. Ora ana tunggale. Ya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nanti bisa dibeli di depan, ya, enggak usah pesan lagi karena terbatas. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan leda-ledi itu enggak serius? Di sini lagunya. Karena kasih Tuhan itu tidak ada yang lain. Kano tunggale, kano liyo, tidak ada yang lain kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam keadaan apapun dia siap menolong. Dalam keadaan susah dia siap memberkati. Dalam keadaan sakit dia siap menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Kalau saya yang khotbah aminnya harus 3 kali. Amin, amin, amin gitu. Amin. Kurang seru. Amin. Puji Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah bangkrut, tolong angkat tangan. Yang tidak pernah susah, tolong angkat tangan. Yang tidak pernah sakit, tolong angkat tangan. Yang tidak pernah menderita, tolong angkat tangan. Terus sebaliknya, siapa yang pernah duitnya kurang di dompet, atau bangkrut, atau sakit, atau susah, atau menderita, atau pernah sakit, tolong angkat tangan. Puji Tuhan, ternyata semuanya pernah. Saya juga pernah 7 tahun menderita. Jadi pendeta itu tidak enak, ternyata betul. Menurut pendeta zaman dulu, saya dikasih tahu, Nep, brur, ya, saudara, saya nanti sedikit ciangkoi, saudara mungkin tanya, ini saya jadi wong opo, Jawa, opo Londo, opo Cino. Nanti saudara dengar baik-baik. Saya gini kan, brur, ngelayani itu tidak enak. Lihatan baru makan jam 3. Tapi tenang, tidak apa-apa. Miskin di dunia, kaya di surga. Setuju? Saya tidak ngamenkan.
Tanya pemain musik, apa gelem melaku sikil rene 3 kilo kan? Kalau zaman dulu ya, betul? Saya renungi, saya resapi, terus pendeta saya tanya, Om, kalau temboknya dari emas, lantainya permata, terus Om, nanti di sana ada ndak sing cokim? Kau lu buk macam-macam aja. Harap dikandani pendeta kok dablek aja. Loh, saya kan rodok pinter jadi tanya, kalau tak congkel Om, terus tak dol nang ndi? Bingung pendeta jawab, betul? Makanya lagu dulu kan begini. Lagunya dulu ya. Lagunya dulu kan gini, mesti semua nyanyi setuju ya. Sama dengan lagu yang berikutnya nanti. Lagunya kan begini. Ya. Miskin di dunia, kaya di surga, tak apa, kan gitu toh. Ya betul toh. Terus lagu yang kedua gini. Kerja buat Tuhan selalu manis, Holland Spreken, biar sonder gaji, aku mau, kan gitu. Kalau dulu di pulang dikasih kotak seneng, sekarang dikasih kotak tok, karena duit. Betul? Jawab jujur pelayan-pelayan Tuhan, kira-kira nak dibayari, tak dibayari, telat 2 bulan bersungut-sungut enggak? Pendeta Yeskiel pernah enggak dibayar 3 bulan anak telu. Pernah menghadap ke sebuah pintu. Bukan berarti begini, dari pintu ke pintu ku tawarkan diri, tapi saya ngadep ke sana dengan tulisan menghadapi masalah tanpa masalah alias Gaden. Saya mundur gak jadi, saya berdoa. Tetap bergumul. Dalam Alkitab ada salah satu contoh orang yang bangkrut, habis kandas dengan tanah. Padahal dia saleh, hidup benar, sehingga teman-temannya datang pada dia. Yop, hidupmu tidak benar. Yop, hidupmu kagak dosa. Yop, coba cek, telitin yang benar. Ayo bingung, apa sih salahku? Istrinya juga datang. Yop, kutu kono Tuhan yang mate, oh wis karuan, tak rabi meneh. Umurnya sudah 65, tidak layu. Kita buka sama-sama dulu dalam Ayub 42 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Apa kata firman Tuhan di sana dikatakan? Kalau sudah ada di sini, saya baca ayat 1 dan 2, saudara ayat 3, 4 dan 5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Ya, ayo. Oh, di sini. Ya sudah, duanya sudah tadi tak baca sendiri. Saudara, karena ayat ini saya kalau khotbah, biasa khotbah pendeta lapangan tuh harus hafal ayat. Dari 10 ayat pun tak hafal, saudara gitu. Tak ulang lagi ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan ayat 1. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Ya. Terus 5. Saudara, Ayub dikatakan pasal 1 adalah orang yang saleh dan hidup benar. Tapi kenapa ayat yang kelima dikatakan, aku sekarang tahu Tuhan, bukan karena kata orang, kata tetanggaku, kata temanku. Saudara datang tempat ini, kata siapa tempat ini bisa memberkati saudara? Kata siapa tempat ini ada mujizat? Nah, Ayub sadar itu. Tunggu dulu tapi ini. Ayub ngomong, aku dulu tahu Tuhan dari kata orang. Padahal terkenal saleh dan benar. Saudara percaya satu-satunya Tuhan juru selamat itu hanya Yesus? Lah menembak papat berarti sing 20 gak percaya ini. Saudara percaya satu-satunya Tuhan dan juru selamat hanya Yesus? 3 kali amennya. Saudara percaya Yesus pasti masuk surga?
Siapa yang percaya angkat tanganmu? Saudara, kalau tak bacakan ayat aslinya, saudara bisa angkat tangan. Tetapi kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu dikatakan kata jalan itu hodos atau journey. Dalam perjalanan hidupmu, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi sampai akhir hidup kita itu harus mengerjakan keselamatan kita. Harus gampang mengampuni, gampang memaafkan, gampang memberi. Baru saudara masuk surga, contohnya loh. Tapi kalau sampai sekarang sakit hati, firman Tuhan bilang 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7, 8, dan 9. Engkau masih dalam gelap. Berarti kalau mati sekarang masuk surga apa neraka? Loh, kan ada yang jawab. Kalau saudara masih sampai sekarang membenci, tak bisa mengampuni, terus paham loh. Baru berkat Tuhan bisa sampai. Saya tanya sekali lagi, kalau hari ini belum bisa ngampuni, kata firman Tuhan masih tinggal di dalam gelap, berarti saudara kalau mati hari ini masuk surga apa neraka? Pasti neraka. Oke, saya tidak bahas itu banyak-banyak. Ayub sadar, sekarang aku tahu Tuhan karena pengalaman hidupnya. Terus dia bilang di ayat yang ketiga begini, kalau aku dulu saksi tentang keajaiban Tuhan tanpa pengertian dan pengetahuan. Artinya begini, saya pernah dengar orang kesaksian, saya khotbah di Jawa Tengah. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, Allah kita sanggup memberkati, sanggup menolong, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Saya percaya, saya belum punya rumah, tapi bulan depan saya pasti punya rumah tipe 100. Semua orang tepuk tangan. Saya balik lagi khotbah di sana 3 bulan kemudian. Saya lihat orang itu saksi lagi, saya pikir saya sudah tahu. Wah, ini ternyata betul kesaksiannya hebat. Dia tidak punya rumah tapi dikasih Tuhan rumah. Saya ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, maaf. Maaf 1000 kali maaf. Saya yang lalu kesaksian, ternyata saya dapat kupon dari sebuah supermarket sebanyak 7.000 lembar. Dah ono sing nyenggol belas. Berarti rumah tipe 100 gak bisa didapat karena kesaksian tadi. Yang namanya kesaksian itu Bapak Ibu Saudara sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi itu bukan kesaksian, tapi pernyataan. Ingat, Ayub juga gitu, gampang sih orang saksi. Kalau dia pendapatannya sebulan 100 juta, Bapak Ibu Saudara, setiap setahun sekali mobil saya baru. Pajero, mesti aja duitmu kok celingi kabeh. Setuju? Saya dengar itu dulu. Saya pelayanan di Godong. Orang saksi, Bapak Ibu Saudara, 6 bulan sekali mobil saya baru ganti. Itu dulu betanya ada yang kesaksian gitu, bolak balik gitu. Aku pentil kan sing ngekek ikono mobil 6 bulan bisa. Ya Saudara lihat. Kenapa Ayub ngomong demikian? Bapak Ibu Saudara, Ayub cara manusia nonsen bisa lagi dipulihkan, bisa lagi ditolong. Tapi kenapa dia yang kedua? Nanti kita baca sama-sama lagi ya. Ayub ngomong, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub sudah tua. Menurut para penafsir kira-kira umurnya 80 lebih. Istri 65. Saya tanya, yang namanya ibu-ibu umur 65 bisa weing lagi, bisa hamil lagi? Bisa enggak? Enggak. Kalau bisa hamil mungkin orang bilang apa? Tuku teklek nang krikilan, tuwek-tuwek pedakilan. Kebacut oma-oma kok bisa hamil lagi kan gitu. Nah jangan suaminya. Saya ini ya pernah kecungkok. Saya ini walaupun gini tem-tem pernah kecungkok. Ya, kalau saya pernah kecungkok toh. Kalau yang perempuan jalannya itu sambil buntu tangan, tangannya di belakang. Kan gitu. Terus yang laki jalannya gini. Haya. Itu nanti dibaca di Khotbah 12 begitu. Semakin membungkuk itu yang cewek. Tapi yang bapak-bapak terus gitu terus haya. Ya itu katanya begitulah sudah. Nah lihat. Renta tidak mungkin bisa dipulihkan. Tidak mungkin bisa punya anak. Sekalipun dikasih modal 1 miliar paling banter ditanya apa? Kong mau kemana? Sinjapo, lapo, belubat. 85 gak bisa mikir. Orang dikatakan produktif umur 30 sampai 40. Seumur saya gini mulai kurang.
Walaupun lumayan, Japu tuh bisa ngerekam kaset 57. Nah tapi Ayub ngomong apa? Tayangkan ayat ini, kita hafal sama-sama. Saya pernah ucapkan ini di depan para hamba Tuhan, para pendeta, para jemaat. Ayat 2. Mana? Ayub 42 ayat 2 tadi. Baca sama-sama dengan keras, harus dihafal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang tutup mata. 1, 2, 3. Saudara, ayat ini pernah tak ucapkan gini. Tak ucapkan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, memberiku 250 juta cash dan rencanamu tidak akan pernah gagal. Itu semua pendeta ngomong apa? Duit sopo bayar. Loh, karena waktu itu uang segitu susah, sulit. Sekarang tak tanya pemain musik, keyboard. Kamu dari tadi soalnya guyang-guyu. Tapi di gereja kamu mau guyang-guyu. Main keyboard. Kamu sekarang punya kendaraan apa? Kalau seandainya kamu mengucapkan ayat ini, kamu minta apa? Yang real, yang rohani sudah kamu dengar sekarang. Rumah, mobil, apa? Terus tak tunggu. Ini perkataan iman. Minta apa? Alphard. Ngomong sendiri loh sama Tuhan ya. Gak usah ngomong aku. Ini aku tanya. Ngomong, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu, membeliku Alphard sing tahun piro. Lo kayak tak kasih keluaran awal yang murah, sampai piro gitu toh. Tahun baru, yang terbaru, yang pakai grillnya yang bagus itu, yang knalpotnya double 2 itu. Ya, supaya Yeskiel tahu karena naik itu terus di Bali. Ya, imannya dia terserah imanmu dewe. Pak Ki minta apa? Jadi saya pelan-pelan dulu. Minta apa kira-kira? Kalau saudara punya 5M, minta lagi enggak? Atau sudah cukup itu? Enough? Cukup 5M saja? Kalau ditambahi 10M mau enggak? Ya minta ODW. Saya ngucapin itu. Dan nanti saudara katakan itu juga. Saya tanya dulu tapi. Ini firman Tuhan atau bukan? Ini firman Tuhan atau bukan? Saya khotbah ini sudah di live streaming di GBS Solo, di Betani, dan di tempat ini. Dan orang mengucapkan punya utang Tuhan, aku tahu kau sanggup melakukan satu bayar utangku 5 miliar. Karemu utang-utangmu dewe. Saya pernah mengucapkan Tuhan, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu, memberiku 250 juta cash dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah sekarang saudara angkat tangan kananmu, semua tutup mata, gak usah dengar tetanggamu, permintaanmu terserah. Taruh tangan kiri di dadamu, ngomong dengan iman, pasti akan jadi kenyataan. Angkat tangan, taruh tangan kiri, ngomong, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu, isian ini sendiri dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya hitung dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu, isian sendiri-sendiri. Amin. Dia yang pertama, yang ke-8. Ayo pada waktu mengucapkan itu secara manusia nonsen, tidak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan dia yang ke-8 sambil dibuka. Dia yang pertama, ada triple D. Dia yang pertama, doanya didengar oleh Tuhan. Tapi bagian ini nanti saya sampaikan bagian yang terakhir. Saya ditanya orang, Pak Yes, kalau ke luar negeri Pak Yes mau kemana? Saya kalau doa, ya saya memang senang pujian penyembahan. Saya doa semalam-malaman senang. Kalau jemaat sudah saya pegang gitar, tak nyembah bisa nyembah 3 jam. Saya senang. Tapi kadang-kadang saya gini, ditanya orang, Pak Yes mau kemana? Ke Israel? Ke Cina? Ke sini? Pertama kali aku mau ke Cina, biar orang tahu bahwa saya yang hitam ini bisa sampai ke tembok Beijing. Sopo Pak Yes yang budal Tuhan Yesus. Satu kali saya ini contoh. Saudara kan tadi saya bilang, saudara mau dengar khotbah saya pakai bahasa Mandarin? Ada penerjemah enggak? Kalau enggak ada rungokno tok. Ya tadi kan yang Inggris sudah dia. Sekarang yang Mandarin. Saya pernah khotbah gini. Mu yang ren kan so yang jin. Kan zen tak wan liang yong guang yong dian so lai juan bo hao xin xi.
yudientasi desinsi sekuan fuwan ming. Lo sampai gak roh ya? Karena aku pernah jadi gembala bermargalim. Saudara, akhirnya saya ditanya orang, "Loh Pak Yes, aku seneng. Pak Yes mau ndak ke Cina?" Lapo? Ya dolen. Ya gelem. Nek ngono bulan depan, Pak Yes sudah punya paspor? Punya. Akhirnya saya dibayari, ngelencer ke Singapura, Shanghai, Beijing, sampai sana. Saya lihat orang-orang tua sana. Begitu. Wah bagus, saya ikut di tengahnya. Teman-temanku, ada temanku satu pendeta juga. Babano, pumung dok Cino, kada sing belok, karo isin wis bapak. Saya di tengah. Ya sudah. Ya, gaitnya itu gait lokal sana. Bisa bahasa Indonesia tapi orang Cina. Sudah tahu Cina kan komunis. Saya ditanya ngomong-ngomong, "Bapak bisa nyanyi?" "Bisa." "Lu bisa nyanyi?" "Bisa Pak. Mama saya ini, saya kadang-kadang jengkel, mama saya itu penyanyi di Hong Kong." "Oh gitu?" "Iya. Tapi aku pendeta campur sari." "Lu Bapak bisa nyanyi?" "Oh bisa." "Mandarin bisa?" "Bisa." "Nge-rap bisa?" "Bisa." 57 suruh nge-rap, saya minta G. Normal aja. Nge-rap kok. Ya sudah, cak karepmu dah, nge-rap. Nge-rap bisa nge-rap kok, yang biasa. Yang agak cepet, ya. Sekali-kali dengar pendeta nge-rap. Lagu normalnya dulu ya. Yang renkan so, yang jin dan sentak quan liang, yung quang yung gen se olai, CP Wima Joli rap. Yang renkan so, yang jin dan sentak quan liang, yung quang yung gen se olai,传播好心情，有点大气，心系这万物万力，tahu tahu kepala jaga domba melihat terang dari malaikat membawa damai. Keren bahasa Jawa. Kepala jaga domba melihat terang dari malaikat membawa damai sejahtera yang akan datang ke dalam dunia. Yesus Kristus namanya, dia berikan pengharapan, sukacita, damai serta mujizat, pertolongan, kesembuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Doanya didengar. Saat di Beijing di tembok Cina foto. Saya foto, saya pikir paling hitam. Saya ketemu orang Zambia itu hitamnya 10 kali lipat dari saya. Tajak foto dulu. Baru foto dengan orang Amerika. Saya ditanya, "Where you come from?" "Indonesia." "Genuine?" "Yes." "Asli Indonesia." Saudara lihat. Jadi maksud saya, doamu bisa didengar kalau kau percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Aminnya kok cuma satu. Amin, amin, amin. Ayub sudah hancur total, depravity total. Cara manusia dikasih modal berapapun tidak bisa. Apalagi istrinya. Tapi dikatakan aku tahu kok sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami persoalan, sedang masalah. Saya katakan tadi saya pernah miskin 7 tahun. Sebelumnya saya mantan instruktur anjing pelacak 15 tahun. Saya kuliah fakultas hukum. Saya instruktur musik khususnya drum. Tapi waktu saya jadi hamba Tuhan melarat. Saya ditaruh Tuhan di desa. Semua teman saya bilang apa? "Pak Yes masuk kota wayang." Terlebih selagi saya percaya Yesus. Selagi saya mengandalkan Yesus, pasti dia dengar doa saya. D yang kedua, ayat 10. D yang pertama didengar.
Dia yang kedua, dipulihkan. Itu ada ibu yang udah lanjut. Atau saudara semua jemaat saya tanya, waktu Ayub sudah dipulihkan. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu ada yang tanya sama saya, itu pendeta. Pak, Ayub kan dipulihkan, istrinya kan sudah tua, sudah mandul, sudah mati haid. Istrinya ganti enggak, Pak? Gak ada, Tuhan masa diberkati, punya duit sak gudang miliatan. Bojone terus ganti dijolno, gak ono tukar tambah. Ya. 65 tahun, nonsen, tidak mungkin. Mau dokter mana? Mau ahli tabung di mana? Mau buat inseminasi buatan dari mana? Waktu zaman itu. Amin. Amin. Tapi kenyataannya istri Ayub akhirnya punya anak 10. Semuanya ganteng, semuanya cantik. Dan Ayub dipulihkan, sudah baca nanti. Dipulihkan 2 kali lipat. Saya hitung karyawannya kira-kira 1000 sekian. Dari mana? Tadi temannya yang ngomong, Yob kamu dosa, Yob kamu salah, didenda sama Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan kita. Percayalah, kata dipulihkan sekalipun engkau saat ini ekonomi sedang lemah. Pelayananmu sedang mungkin sekarang ini terombang-ambing. Kembali percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Pasti engkau bisa dipulihkan. Kesehatanmu mungkin yang sedang terganggu, percaya Tuhan bisa pulihkan. Satu kali saya didatangi oleh seseorang. Kalau hari ini Bapak ini karena live streaming dengar, saya bersyukur karena dia masih hidup. Dia staf kementerian. Datang ke rumah saya jam 3 pagi. Saya waktu itu masih dalam pergumulan. Tiap kali ada orang bawa mobil, saya pikir bawa angpau. Dia datang ke rumah saya dan berkata, Pak, Bapak bisa doakan saya, Bapak bisa sembuhkan saya. Tak jawab bisa, tapi bukan saya. Siapa, Pak? Tuhan Yesus, karena orang ini Kristen. Dia kena syaraf ke-8. Perutnya ada kelainan. Singkat cerita, saya doakan dalam nama Yesus, orang itu sembuh. Dan sampai sekarang masih hidup, justru istrinya sudah dipanggil Tuhan duluan. Maaf kalau Bapak ini dengar, istrinya guru besar Airlangga. Yang kedua, ada seseorang bekas peragawati. Dia divonis oleh dokter di Surabaya. Di indung telurnya ada kelainan. Kalau punya anak tidak bisa, harus dioperasi. Saya bilang jangan operasi dulu waktu datang ke saya. Saya akan berdoa. Suaminya tidak percaya Yesus. Dan saya katakan hari ini kalau kau dengar, aku bersyukur karena kau sudah percaya Yesus. Saya lihat apa kau percaya kalau ada mukjizat untuk istrimu. Dari mana, Pak? Dari Tuhanku. Kalau dukun suhu tidak mampu, Tuhan Yesus pasti mampu. Saya waktu itu doa pun salah. Saya doa keras, dalam nama Yesus, roh Indomie, aku perintahkan kau keluar. Ibu-ibu pada ketawa. Loh, saya terus doa semangat, saya tetap roh Indomie dalam nama Yesus. Saya pikir kakek Indomie terus kena itu. Maaf, saya sebut itu karena salah. Bukan karena makan minyak, bukan. Tapi itu setelah saya baca di koran besoknya, endometriosis. Loh, doaku salah tiba-tiba. Doa saya salah, tapi hati saya benar di hadapan Tuhan. Tahun depan betul punya anak yang pertama laki. Kenapa? Suaminya bilang apa? Lu kalau tidak punya anak laki, aku tidak akan buat surat kawin. Tak pikir koyok Tuhan naik. Dia bilang, waktu lihat saya, look at me, lihat mataku, tidak berani. Saya bilang tahun depan akan punya anak laki-laki. Tahun depan lagi punya anak laki-laki. Terus akhirnya punya 5 laki-laki semua. Terus telepon saya, Pak doano saya supaya Dindek punya anak perempuan. Syukur lanang kabeh. Saudara, kalau kau percaya doamu didengar. Mungkin kau saat ini sakit. Saya percaya tumor, kanker, trigliserid, asam urat, kolesterol, THT, tenggorokan hidung, telinga Tuhan bisa sembuhkan. Kawasaki Stephenson syndrome atau apalagi HIV Tuhan bisa sembuhkan. Yang penting kau percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, kau bisa dipulihkan kesehatanmu. Bisa
bisa dipulihkan ekonomimu sehancur apapun. Dan Bapak Ibu Saudara, itu loh janji Tuhan. Kalau kita percaya, kata dipulihkan ini pasti akan terjadi dalam hidup kita. Di yang ketiga ayat 12. Dikatakan sana, diberkati. Diberkati. Di yang pertama didengar. Di yang kedua dipulihkan. Di yang ketiga ayat 12 diberkati. Saya lihat ini, coba baca sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Terus oke, saudara perhatikan baik-baik. Saudara pernah menghitung ini enggak? Saya khotbah serius, saya realistis. Saya sebelum khotbah itu berangkat ke sana loh, Wonosobo, peternak domba. Saya tanya dulu harganya domba berapa. Pak, anaknya atau yang juara? Saya tanya, anaknya. Anaknya itu bakalan 10 juta. Kalau yang juara bisa 50 sampai 100. Kalau Tuhan ngasih pasti yang juara, setuju? Nah ini, tadi mana ayatnya? Jauh dilangi sih talah. Ya mendapatkan 14.000 ekor kambing domba. Hitungan dewek. Hitungan sendiri. Bapak kalkulator. Kalau bingung, iki sak Malang gak cukup. Apalagi ditaruh jalannya Pak Samuel, Bu Samuel di sana. Tawalenono kambing di sana. Nanti orang bingung masuk pakai mobil. Terus ini 6.000 onta. Saudara pernah tanya di kebun binatang. Aku sebelum khotbah diam-diam ke kebun binatang sendiri tanya, Pak harganya unta berapa? Loh ada apa Pak? Bapak mau beli? Enggak. Saya mau khotbah. Loh khotbah apa Pak? Kok tanya unta apa? Apa Bapak mau ke Mesir? Enggak. Saya pendeta. Oh iya Pak. Harganya 75 sampai 100. Kalau sekian berapa berarti? Tuh, saudara. Terus saya yang paling ini tanya, saya lembunya sudah tak hitung lah. Kalau lembu Toraja ya lumayan, tapi kalau lembu Kudus ya cuma dibeletok. Kalau lembu Toraja kan diadu dulu baru mahal kan gitu. Lah ini saya baca, dan 1.000 ekor keledai betina. Saudara kalau baca Alkitab kan direnungkan tadi. Saya tanya, kenapa kok tidak ada jantannya? Saya mau cari Alkitab dipikir, terus direnungkan. Saya juga gini, Tuhan ini kenapa kok 1.000 ekor keledai betina? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan waktu itu kan tidak ada kawin suntik. Betul? Waktu itu kan juga penyilihangan perkawinan kan belum ada. Terus pikiran saya jalan gini, oh ini lembu betina sing weing kabeh. Loh, amin. Yang hamil semua 1.000 ini bayangin, kalau hamil semua yang diberikan ke Ayub, lahir bareng procot 1.000. Apalagi lahirnya 2 bisa enggak? Bisa. Yang namanya berkat itu di luar batas kemampuan kita. Yang namanya barakah itu berkat yang disiapkan oleh Tuhan, bukan karena kemampuan, bukan karena hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Tuhan. Yang Tuhan sediakan itu bisa melampaui kapasitas kemampuan kita. Amin. Ini mek loro. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya tadi khotbah gitu, sekarang kesaksiannya. Satu kali saya khotbah di Manyar. Lagu terakhir saya tutup begini, D. Namanya pendeta campur sari itu kan kadang nyanyi Mandarin, kadang nyanyi Inggris ya. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and adore you. Give me a heart to praise thy name when she loved you just the same as the woman when she came to know
terakhir saya jam 3. Jam 3 itu waktunya orang ngantuk. Di belakang sendiri. Itu kira-kira sekian ribu ya. Dimakan jam 3. Tuhan bilang sama dia, apa yang terbaik berikan kepada pendeta ini? Dia bingung, apa yang terbaik? Jasku enggak, sepatu enggak, jam enggak. Dia lihat cincinnya. Waduh, yang terbaik ini aku baru beli. Tidak mungkin aku tidak kenal Tuhan. Dia bilang gini, pokoknya pulang jabat tangan dengan aku. Dengan menyebut namaku berarti ya. Susah enggak syaratnya. Tapi Roh Kudus sangat tahu, Maha tahu. Saya pulang jabat tangan, saya sebut namanya, katakan ini. Sebelah sini teman saya, tapi saya keliru sini. Man, mau gitu. Saya keliru sini. Nah, kok namanya itu sama, depannya sama, belakangnya beda. Dia kaget, loh, kok tahu nama saya? Barang itu dibawa ke Bali. Safety box sempat dicari, tidak karuan. Sampai diantar naik pesawat. Kira-kira ada minggu kemudian saya ditelepon, Pak Yes tidak kenal saya, tapi saya minta tolong Pak Yes datang. Saya perlu sekali dengan Pak Yes. Ketemu saya di Hyatt. Oke. Saya datang di Hyatt, saya tunggu di lobi. Saya ke kafe. Kok datang-datang saya telepon, Pak, aku tak pulang saja. Saya mau pelayanan, Pak. Tunggulah, Pak, 5 menit. 5 menitnya Surabaya setengah jam sudah. Terus saya bilang, 5 menit, ya sudah. Terus saya bilang, Pak, apa yang ada di situ pakai beli aja lah, sudah. Saya pesan es jus. Setelah saya bayar, jantung saya cekot-cekot. Biasanya es jus cuma JNU. 7.500 ini ngomban nih. Lu langsung lu, ono es jus kok 50.000 disedot ping 4 seret entek. Iya. Makanya gak usah macam-macam makan di Hyatt duit untek. Ya kan? Itu ceritanya kan gitu. Akhirnya ditelepon, Pak, saya di sini. Oke. Terus datang salaman, Pak, to the point, langsung saja. Dia pegang kertas, tisu. Bapak perlu apa? Saya bingung tuh, enggak kenal. Ditanya, Bapak perlu apa? Iki temenan apa temenan? Saya bilang, ya saya baru bangun gereja. Aku defisit kurang 60 juta, ditulis 60 juta. Bapak perlu alat musik? Perlu. Keyboard, sekian. Iya ditulis sama dia. Bapak perlu mobil enggak? Perlu ditulis. Pak, 95 juta cukup. Aku mikir, gak gowo apa-apa. Lah kok tanya terus? Karena saya ini mulai curiga. Dulu saya punya teman, ya gitu, nulis. Datang ke tempat saya pelayanan. Pokoknya swoge Grand Canyon itu didik terus. Bukan Grand Canyon, sumpah lu. Grand Canyon Amerika gitu loh. Dia tulis, Pak Yes perlu apa? Ditulis 2. 1 dikasih saya. Ini untuk Pak Yes berdoa, aku berdoa. Nek digerakno Tuhan tak kei, nek gak ya mbuh. Tak jawab, dengkulku dhewe ya iso, gak usah. Kan gitu. Nih, terus akhirnya orang itu mengeluarkan cincin. Ya cincinnya kira-kira sekian. Putih, saya sudah mikir temenan kita tak gendek lagi. Monel, ini putih apa? Dikasihkan, Pak. Ini bapak-bapak. Dibawa. Nanti bapak dijual aja. Saya baru beli 2 bulan. Saya itu mikir terus ini didel gak cocok sampai bensin ini. Terus suratnya dikeluarkan. Nih Pak. Tulisannya apa? Berlian Kencana TP 1. Terus suratnya 2, 1 ringnya. Tak dulu, lu temenan tadi. Harganya $. Terus saya lihat ringnya sama ini. Ada kayak permata-permata cincin gitu. 32 juta. Saya mikir itu 3.500. Terus sudah, oke. Saya pulang. Tak tunjukkan istri saya. Terus tak ijol no. Terus lah kok dijatuhkan istri saya. Perwok, ketok regoni sana. Mati aku pecah apa you dole. Terus saya akhirnya ditukar di mana ini ya? Saya waktu itu tuker. Setelah dapat uang $, saya jalan mobil saking seneng nih. Mestinya pulang saya itu lewat tol. Lah kok saya kebablas ke Perak. Aku berapa? Nah ini lo berkat Tuhan. 280 juta. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan saat itu, hari ini pasti ada yang mendengar sama Tuhan. Yang bilang apa? Duit sopo baik. Tak dumis.
ada yang ngopek, ada yang sapek, ada yang nopek. Saya ditanya, Pak Yes, iki duit opo? Duit temenan. Mosok pendeta ngerampok. Lah nek ngerampok ayo Pak Dewi nanti tahan bareng-bareng terus nyanyi bebanku terlepas. Kan itu bebanku terlepas. Ucul dari apa namanya pasukan dari semua muji Tuhan. Lo kan enak. Mosok di pendeta di rampok karena istri mau puji Tuhan. Amin. Saya punya mobil. Tidak lama saya dikirim karnival dosa. Sudah punya baru dikirim karnival. Jemaatku bingung. Pak Yes, dari mana? Pokoknya aku diberkati Tuhan. Jaluk jemaat juga dikekei. Wong pentile ayo tuku. Sorry, karena ini didengar loh. Betul, aku serius. Saya percaya fasilitas Tuhan itu 1000% sampai 1.000.000%. Makanya saya dengar kesaksian di sini. Pak Samuel buka ini dengan iman. Alat musik dan segalanya Tuhan sediakan. Amin. Amin. Percaya saudara berjemaat di tempat ini. Kalau kau percaya, kau tahu sanggup melakukan segala sesuatu. Besok bisa terjadi. Melangkah keluar dari gedung ini, itu bisa terjadi. 1 minggu depan lagi bisa terjadi. Saudara minta kapan? Segala sesuatu dijadikan indah pada waktunya. God can do all things. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat untuk mengangkat. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya. Saya khotbah di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Waktu saya didatangi orang, saya khotbah di gedung DPR. Tapi bukan mengkhotbah DPR. Ada orang datang kepada saya, Pak, setelah saya kembali, benar kata Bapak, saya dengan firman Tuhan, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Saya berdoa Pak, seminggu kemudian ada orang transaksi. Saya khotbah di Bali. Ada orang yang sama ngomong, Pak, utang saya sekian. Saya sudah punya aset atau tabungan hampir 18 miliar. Tapi saya gagal, hancur. Dan saya berjalan kaki. Tapi saya pegang ayat itu, Tuhan pulihkan. Saya di Mojokerto. Ada seseorang. Kemarin saya telik dengan istri saya. Karena dia menjual sesuatu yang disukai oleh istri dan anak saya. Dia bilang, Pak Yes, betul. Ayat itu luar biasa. Saya nurut. Hari Sabat, hari Minggu saya tutup. Saya berdoa Allah sanggup melakukan sesuatu. 3 bulan rumah saya bisa bangun. Secara manusia tidak mungkin. Mungkin apa tidak mungkin. Tapi selesai. Saya sekian ratus juta. Itulah kuasa Tuhan. Kalau kita percaya, kita yakin. Engkau sudah berkata Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Hari ini Tuhan genapi dalam hidupmu. Sekarang angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri dan puji Tuhan pujian ini. God can do all things. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Pasti sanggup. Angkatku Tuhan pasti. Percaya, dia
asik terus memuji Tuhan. Saudara-saudara, khusus siang hari ini, kau yang butuh mujizat, kau yang butuh pertolongan, yang butuh betul-betul kau yang sudah berkata, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, yang butuh doamu didengar, dipulihkan, diberkati. Angkat kedua tanganmu yang membutuhkan saja. Yang mengangkat dua tangan, cepat saja. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara maju ke depan. Saya mau doakan Bapak Ibu Saudara yang mengangkat dua tangannya, cepat maju ke depan. Sementara WL dan Singer terus memuji Tuhan, percaya Tuhan bekerja dalam dirimu. Percaya Tuhan jamah. Percaya Tuhan dengar hari ini bukan besok. Para Tuhan bisa bantu saya akan doakan mereka.